Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif dari Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota dengan nomor induk mahasiswa 0575244453. Saya di sini ingin menjelaskan tentang identifikasi karakteristik guna lahan dan kegiatan di Kota Bandung. Dengan latar belakang Kota Bandung mengalami perkembangan pesat dengan dinamika perubahan guna lahan yang kompleks. Transformasi lahan sering tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah, menimbulkan dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan. Perlunya identifikasi sistematis untuk mendukung kebijakan tata ruang yang tepat. Permasalahan utama: 1. Ketidaksesuaian guna lahan dengan RT/RW di beberapa wilayah. 2. Penurunan ruang terbuka hijau akibat alih fungsi lahan. 3. Konflik kegiatan dalam satu zona lahan. 4. Dampak negatif terhadap kualitas lingkungan dan kehidupan masyarakat. Definisi guna lahan dan kegiatan. Guna lahan, fungsi dominan yang ditetapkan pada suatu kawasan, contohnya permukiman, komersial, dan industri. Kegiatan, aktivitas spesifik yang dilakukan ada suatu lahan, contoh perdagangan, jasa, tempat tinggal, dan produksi. Sasaran penelitian: 1. Mengidentifikasi karakteristik guna lahan di 6 WP Kota Bandung. 2. Menganalisis variasi kegiatan pada setiap jenis guna lahan. 3. Menilai kesesuaian dan ketidaksesuaian guna lahan dengan kegiatan. 4. Memetakan pola transformasi lahan. Lokasi penelitian Kota Bandung. Kota Bandung tersendiri terbagi menjadi 6 wilayah pengembangan. Ciri: kepadatan tinggi, alir ruang cepat, tekanan ruang signifikan. Luas 167,67 km per kubik. Jumlah kecamatan yaitu 30. Identifikasi guna lahan per EWP di Kota Bandung. WP1 komersial dan campuran, WP2 permukiman dan RTH, WP3 industri dan permukiman, WP4 industri dan perdagangan, WP5 permukiman padat, WP6 campuran pertanian permukiman. Karakteristik guna lahan: WP1 kepadatan tinggi, aksesibilitas tinggi, nilai ekonomi lahan tinggi. WP2 topografi berbukti RTH lebih luas, permukiman tersebar. WP3 kawasan industri, permukiman pekerja, transformasi logistik. WP4 industri dan gudang, akses tol dan kegiatan logistik. WP5 permukiman padat, fasilitas pendidikan dan kesehatan. WP6 transisi urban rural, lahan pertanian beralih fungsi. Variasi kegiatan: komersial, frekuensi 85%, retail, restoran, jasa keuangan dan hiburan. Permukiman, frekuensi 92%, tempat tinggal, home industri dan kos-kosan. Industri, frekuensi 78%, manufak, gudang dan distribusi. Campuran, frekuensi 65%, perdagangan, permukiman, dan jasa. Tabel data BPS 2024 Kota Bandung. Penduduk 2024 2,5 juta, 2022 2,6 juta, 2024 2,7 juta, pertumbuhan 8%. Lahan terbangun 2020 12,500, 2022 13,200, 2024 14,100, pertumbuhan lebih 12,8%. Ruang terbuka hijau 2020 5,025, 2022 41730, 2024 4,350, pertumbuhan kurang 13,4%. Lahan pertanian 8,200, 2022 7,500, 2024 6,800, pertumbuhan kurang 17,1%. Industri pada 2020 3,250, pada 2022 3,550, pada 2024 3,900, pertumbuhan lebih 20%. Kesesuaian dan ketidaksesuaian guna lahan dengan kegiatan. Sesuai RT/RW 98,5%,
WP2 Permukiman dan RTH, WP4 Kawasan Industri, WP5 Permukiman. Dan yang tidak sesuai 31,5%. WP1 Komersial di zona campuran, WP3 Permukiman di zona industri, WP6 Industri di zona pertanian. Pola transformasi 1. Penetrasi WP6 Industri kecil masuk area pertanian. 2. Invasi WP3 Permukiman menyebar di zona industri. 3. Dominasi WP1 Komersial mendominasi zona campuran. 4. Suksesi WP4 Lahan pertanian berubah total jadi industri. Jadi kesimpulannya adalah transformasi guna lahan di Kota Bandung didominasi oleh perkembangan kegiatan komersial dan industri. Ketidaksesuaian guna lahan tertinggi terjadi di WP1, WP3, dan WP6. Diperlukan kebijakan pengendalian alih fungsi lahan dan penegakan aturan tata ruang. Sumber referensi penelitian BPS Kota Bandung 2024 Statistik Daerah Kota Bandung Doxiadis CA 1968 RT/RW Kota Bandung 2025-2024 KLHK 2023 Laporan Monitoring Alih Fungsi Lahan. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah penulisan atau ucapan. Tugas 3 Teknik presentasi dan komunikasi.